Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmu Awana dari Prodi Ilmu Gizi Stikes Mitra Keluarga ingin membuat video praktikum mata kuliah Ilmu Bahan Makanan dengan dosen pembimbing Ibu Tri Marta Fadilah. Video ini kita mulakan dengan gimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar, karena kita akan memegang segala macam bahan makanan. Oleh karena itu, tangan kita harus higienis dan terbebas dari kuman. Yuk ikutin. Biasakan cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Pakai sabun, gosok kedua telapak tangan, gosok punggung dan sela-sela jari, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan, gosok ibu jari dan berputar dalam genggaman, usapkan ujung kuku tangan dan diputar. Matikan keran, lalu keringkan tangan dengan lap. Setelah cuci tangan, yuk aku akan mengenalkan bahan apa aja sih yang kita pakai untuk bahan praktikum. Yang pertama, ada macam-macam rempah yang kita akan bolongkan ke dalam golongannya. Yang kedua, sayur-sayuran. Di sini aku menggunakan terong, wortel, dan sayur sawi yang akan direbus selama 10-15 menit dengan soda kue dan cuka. Dan kita akan perhatikan perubahannya apa sih setelah direbus bersama soda kue dan cuka. Yang ketiga, ada buah paya dan buah pisang dan mayones. Di sini aku akan mencampurkan buah pepaya dengan mayones, begitu pula dengan pisang dan mayones, dan kita diamkan selama 30 menit dan kita akan lihat perubahannya apa sih setelah dicampur dengan mayones dan didiamkan selama 30 menit. Yang keempat, ada susu. Aku menggunakan merek Grandfield dan ini itu jenis susu full cream. Aku akan memisahkannya ke dalam 2 wadah, dan wadah yang satu aku simpan di dalam suhu ruang selama 1 hari, dan wadah 2 aku simpan di dalam suhu dingin atau kulkas. Dan dalam 1 hari kita lihat perubahannya apa sih? Yang pertama, ada cabai, kemiri, dan juga asam. Mengapa sih disebut ke dalam rempah buah? Karena cabai, kemiri, dan juga asam merupakan hasil buah dari tanamannya. Yang kedua, cengkeh. Mengapa sih cengkeh digolongkan ke dalam rempah bunga? Karena cengkeh yang sering kita manfaatkan sebagai rempah merupakan kuncup bunga cengkeh yang dipanen saat maturasi sebelum berbunga. Yang ketiga, ada daun bawang. Mengapa sih digolongkan ke dalam rempah daun? Karena pada daun bawang, daunnya lah yang digunakan sebagai rempah pelengkap. Yang keempat, ada akar. Mengapa sih kunyit, laos, dan juga jahe masuk ke dalam golongan rempah akar? Karena ketiganya merupakan umbi akar. Yang kelima, ada biji buah. Ketumbar. Mengapa sih ketumbar digolongkan ke dalam rempah biji buah? Karena tanaman ketumbar memiliki buah berupa biji yang dikenal dengan ketumbar. Yang ketujuh, ada batang. Mengapa sih sereh masuk ke dalam golongan rempah batang? Karena pada sereh, bagian yang kita gunakan sebagai penyedap dan pemberi aroma adalah bagian batangnya. Kulit kayu. Kayu manis, mengapa masuk ke dalam golongan kulit kayu? Karena kayu manis merupakan bagian dalam kulit kayu yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Yang pertama, ada sawi hijau. Mengapa sih sawi berwarna hijau? Karena adanya kandungan klorofil pada sawi. Di sini saya akan merebusnya bersama asam cuka dan juga air. Langkah pertama, nyalakan kompor. Kemudian masukkan airnya.
Lalu masukkan bahan yang ingin direbus. Dan yang terakhir, masukkan asam cuka. Lalu aduk-aduk. Lakukan hal yang sama kepada sayur-sayur berikutnya. Rebus kurang lebih 10 menit. Lalu tiriskan, kemudian amati perubahannya. Sawi yang direbus dengan cuka memiliki warna yang gelap dan rasa seperti acar. Yang kedua, ada sawi dan juga soda kue. Rebus seperti cara yang tadi selama kurang lebih 10 menit. Lalu amati juga perubahannya. Sawi yang direbus dengan soda kue memiliki warna yang lebih terang, namun daunnya hancur. Yang ketiga, ada wortel. Wortel berwarna orange karena adanya kandungan beta dan alfa karoten. Di sini saya akan merebusnya seperti sawi hijau yang tadi menggunakan asam cuka selama kurang lebih 10 menit. Wortel yang direbus dengan asam cuka memiliki sedikit perubahan, yaitu warnanya menjadi lebih terang. Yang keempat, ada wortel yang akan direbus dengan soda kue kurang lebih 10 menit. Wortel yang direbus dengan soda kue tidak memiliki perubahan warna, namun teksturnya hancur. Kelima, ada terong yang akan direbus bersama asam cuka dan juga air dengan langkah yang sama selama 10 menit. Terong yang direbus dengan asam cuka memiliki warna yang lebih gelap dan rasa seperti acar. Yang terakhir, ada terong yang direbus dengan soda kue dengan langkah yang sama juga selama kurang lebih 10 menit. Terong yang direbus dengan soda kue memiliki tekstur yang lembek dan hancur. Yang pertama ada pisang. Pertama, kupas kulit pisang. Lalu potong pisang. Kemudian masukkan ke dalam piring. Lalu beri mayonaise. Kemudian aduk. Tunggu selama 30 menit.
Pisang yang diberi mayones tidak mengalami proses browning. Biasanya pisang yang didiamkan di suhu ruang mengalami proses browning, tetapi jika ditambahkan mayones, pisang tidak mengalami proses browning. Hal tersebut karena mayones merupakan asam yang dapat mencegah proses oksidasi. Yang kedua ada pepaya, ambil buahnya, lalu buang bijinya. Kemudian potong buahnya. Lalu masukkan ke dalam piring. Beri mayones. Kemudian aduk. Tunggu selama 30 menit. Pepaya yang didiamkan selama 30 menit dengan mayones tidak memiliki perubahan dari segi warna, namun rasa sudah terdominasi dengan mayones. Yang keempat ada susu. Kita akan menuangkan ke dalam 2 gelas. Kemudian kita akan diamkan selama 1 hari di suhu yang berbeda, yang satu di suhu ruang dan yang satu lagi di suhu dingin. Kita lihat perubahannya apa sih? Susu yang telah didiamkan dalam suhu ruang selama 1 hari berubah menjadi asam dan terjadi penggumpalan serta menjadi bau busuk. Perubahan asam disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pembentuk asam, sedangkan penggumpalan susu disebabkan oleh pemecahan protein susu oleh bakteri pemecah protein. Sedangkan bau busuk disebabkan oleh pertumbuhan pemecahan protein menjadi senyawa-senyawa berbau busuk. Yang kedua, ada susu yang didiamkan selama 1 hari di suhu dingin. Tidak terjadi penggumpalan pada susu, namun bau susu sudah terkontaminasi dengan bau kulkas. Sekian video praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.